survei dari Perpusnas Nasional itu Perpusnas Nasional iya, ya. Bang. Perpustakaan Nasional. Nah, ini jadi Perpustakaan Nasional. Nasional. Ya, Dan kerennya kalau beli buku ini karena dia tentang pandemi dapat masker tuh dalamnya. Iya. Ini masker ya. Udah nyiapin materi dulu dari kemarin. Ya, balik lagi bersama kita Podcast Unik. Podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Ya, nunggu-nungguin itu ya. Iya, nunggu barengnya dari tadi nggak bareng-bareng soalnya. Ya, jadi gua punya bintang tamu nih di sini kan. Oke. Bintang tamu ini menurut gua keren banget karena dia bisa memberikan motivasi lebih untuk mahasiswa Unkris atau yang lainnya anak muda agar minat bacanya meningkat. Oke, minat bacanya lebih tinggi. Lebih gitu ya. tinggi karena kan kita bisa tahu lah sekarang anak-anak sekarang kan enaknya nonton atau apa gitu. Tapi hiburan lah, hiburan. Ya. Kalau baca kurang. Jadi gue pengen kenalin nih di sini. Siapa Tapi nih? ya siapa? Tapi enaknya mereka aja yang kenalin. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Bang Babe dan Bang Ken yang telah memperkenalkan diri kepada FLJ ini. Perkenalkan, nama gua Arlan Kusuma. Gua dari program studi administrasi publik angkatan 2019. Saat ini menginjak semester 5. Oh, Oke. Oke, perkenalkan nama gue Laras Ayu Pratiwi, mahasiswa Via Unkris angkatan 2018. 2018, 17, 18, 19 20-nya bentar ya, ntar tunggu aja lah. Ada tunggu di sini. Oke, gua pengen nanya nih. Kenapa sih namanya Forum Literasi Jatiwaringin? Kenapa awal terbentuknya tuh gimana sih? Oke, pertama kalau dari Forum Literasi Jatiwaringin ini dia digagas oleh Bapak Saifuddin Zuhri, SOS MIP. Dia adalah Wakil Dekan 3 Via Unkris, saat ini menjabat dan sekaligus sebagai pembimbing daripada rekan-rekan Forum Literasi Jatiwaringin untuk mengembangkan nilai-nilai kesusastraan di Indonesia. Oke. Gitu. Komunitas ini juga punya tujuan loh Bang. Tujuannya itu meningkatkan budaya literasi bagi mahasiswa di lingkungan Unkris dan mengasah soft skill bagi teman-teman semua. Oh, tujuannya jelas, terus terbentuknya jelas, terus buat apa lagi? Nggak masuk sini kan? Ya nggak sih? Ini udah jelas banget. Gue tadinya kalau misalnya gue masih kuliah nih, masih semester 1, pengen banget masuk FLJ. Udah semester gawat ya. Semester gawat gimana gitu kan? Kalau masuk baca mulu, ngetik skripsi. Kagak ngetik skripsi nih gitu. Ngetik dulu dah ya, baru ntar baca lagi gitu. Tapi gue punya pertanyaan bagus dan ada di otak Kennedy. Tadi udah ditelepatin. Iya, udah ditelepatin. Iya, gue mau nanya nih sebenarnya yang kayaknya out of topic ya. Cuman kayaknya bisa lah dijawab sama orang-orang yang mau naikin literasi masyarakat gitu kan. Kayak banyak nih sekarang kan hoax kesebar gara-gara orang cuman baca headline, orang cuman baca komen, cuman baca apa bisa memutuskan, bisa menilai suatu apa berita atau apa segala macam gitu. Maksudnya gimana sih caranya supaya orang-orang tuh punya minat baca yang jauh lebih tinggi lagi, terutama kan sasarannya kalau menurut gua orang tua ya. Orang tua. Kadang-kadang kan grup WhatsApp tuh bahaya tuh. Bahaya. Kalau ngecek HP nyokap tuh gua keluarin dari grup tuh. Iya. Iya, kalau RT apalagi ya. Gua bukan mau ngomongin orangnya, titik. Waduh, ngeri banget. Yang mana, Bu? Iya. Ini loh kirim foto. Waduh, kirim headline. Waduh. Gitu. Jadi gimana nih cara naikin minat baca orang tua dan anak muda lah tentunya, khususnya kan kita masa depan bangsa. Oke, berpikir tentang minat baca ini, gue melihat survei dari Perpusnas Nasional itu Perpusnas Nasional ya. Iya, Bang. Perpustakaan Nasional. Nah, ini jadi Perpustakaan Nasional. Susu murni nasional. Iya, ntar ada sponsor nggak enak. Jadi pada bulan Maret sampai November itu dari Perpusnasnya mengirimkan 10.200 koresponden yang terdiri dari berbagai misalkan akademisi, praktisi dan masyarakat umum lainnya, itu diambil dari 34 provinsi. Menilai bahwasanya saat ini indeks minat baca Indonesia ini bisa dibilang sedang
Sedang. Ya, karena pada tahun 2019 itu minat bacanya sekitar rendah 55,34%. 55,4%. Itu rendah. 34%. 34%. Itu kalau dari saya rendah. Rendah. Itu berarti udah setengah dari Indonesia ya Iya, berarti ya? setengah Indonesia. Itu rendah, masih rendah. Tapi nggak apa-apa. Tapi seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun, dari sekarang 2020 ini naik sekitar 1,9 poin. Nah, dia naik sekitar 57,74%. Ini suatu pencapaian yang dramatis ya. Drastis lah. Iya, drastis. Dramatis berarti agak ada bumbu-bumbunya, ada banyak bumbu-bumbunya. Iya, kita juga harus ngiri juga kepada negara-negara maju seperti Norwegia, Finlandia dan Islandia, yang mana mereka dituntut untuk produktif dalam artian meningkatkan literasinya dia untuk meningkatkan itu tadi. Finland tuh salah satu negara maju buat pendidikannya soalnya. Iya, pasti. Itu keren banget sih. Iya, Finlandia. Karena kalau misalnya kita maju sampai Finlandia juga kan kejauhan. Waduh, gempa. Kenapa? Pergeseran lempeng bumi, Bro. Gak enak sama Gading Martin kan. Gempi. Ya, gempi. Pengen baca buku enaknya di mana ya? Wah, ada Milja. Milja lagi ngapain nih? Ini Bel lagi baca buku gua. Buku apa ya kalau boleh tahu? Ini Dilema Republik Mencari Solusi dari Forum Literasi Jatiwaringin. Oh, kalau mau beli di mana nih? Langsung aja cek IG-nya dari literasi_Jatiwaringin. Ya, jangan lupa beli ya teman-teman. Oke, sorry tadi kita break azan sebentar. Kita lanjut. Jawab kali, lanjut pertanyaan gue yang tadi tuh. Oke, sampai tadi di indeks kita. Nah, maka dari itu sebagai masyarakat Indonesia ini, apalagi kita mahasiswa, khususnya adalah menerapkan mindset dan culture. Ketika mindset dan culture itu tumbuh, seiring berjalannya waktu akan menstabilkan emosi pribadi kita yang akan membawa keajegan lah istilahnya kalau dalam bahasa sosiologi, keajegan. Jadi polanya teratur. Ketika dia membaca, sering membaca, dan insya Allah itu akan menaik kurvanya. Itu didukung dengan adanya keterpaksaan. Keterpaksaan bukan berarti harus dibujuk gini-gini, bukan. Harus adanya kemauan dari berarti nggak bisa kan kalau misalkan baca lu gitu. Nggak bisa, itu nggak bisa. Niat penting sih. Iya, niat benar. Makanya tapi ada beberapa orang, contoh gue pribadi, gue emang tipe orang yang malas baca, jujur. Tapi kalau misalnya orang baca, gue denger, gue tahu nih buku ini apa. Paling enak gitu. Kalau gue gitu tipenya, bukan yang gue yang baca sendiri. Iya. Karena gue orangnya kan bosen ya kalau lihat dengar orang baca, kan orang belajar kayak dulu SMA orang belajar IPS nih ngapalin gue ntar pas ujian gue tahu nih karena gue denger itu. Kalau padahal dia waktu itu lagi bantuin ibu kantin. Lagi ngapain emang betapa malang nasi sambil dibawa ini tuh apa namanya tampan. Emang udah tampan banget kan kayak nah gitu sih. Terus gue pengen nanya juga nih, ini kan kalian bikin buku nih buat kalian semua nih, penonton Unkris TV. Jadi di Forum Literasi Jatiwaringin ini sudah menghasilkan buku yang berjudul apa kan? Dilema Republik Mencari Solusi Pandemi, Kebijakan Penanganan dan Dampaknya. Nah, ini kan bukunya bagus nih menurut gue ya, karena kan proper untuk mahasiswa. Nah, terinspirasi dari mana sih ini bukunya gitu? Mungkin Kalaras dulu boleh. Di sini kan kita ada 8 penulis ya. Di tiap isinya itu tuh beda-beda judul-judulnya, Bang. Oh, jadi setiap subbab ini jadi namanya book chapter. Book chapter. Iya. Jadi di book chapter ini boleh boleh dibaca ya? Boleh. Jadi kalau boleh Taruh dulu cerita, kita baca dulu ya. Di book chapter ini boleh dibilang ada 3 isu utama. Yang pertama ada kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga itu reformasi birokrasi. Nah, itu dia faktor penting kita. Nah, makanya dari anak FLJ ini ngembangin lagi dah tuh 3 isu tadi menjadi suatu kerangka fenomena. Oke. Gitu. Tadi apa aja? Kebijakan publik, pelayanan publik, dan reformasi birokrasi. Iya. Dan kerennya kalau beli buku ini karena dia tentang pandemi dapat masker tuh dalamnya. Iya. Jadi masker ya. Udah nyiapin materi kemarin. Gue belum punya loh. Iya, jadi emang bener-bener proper untuk tingkat anak kuliah. Enggak sih, emang kan kita di kuliah emang belajar penulisan kan, bagaimana cara penulisan. Makanya skripsi itu bukan penting. Nah, ini salah satunya bahwa mahasiswa
dalam tingkat penulisan bisa nih bikin kayak gini. Nggak kalah sama penulis-penulis novel, penulis apa di luar sana, nggak kalah. Ya. Bedanya di sini editornya Saifuddin Zuhri. Iya. Ini yang tadi Bapak Saifuddin Zuhri kan. Esos apa tadi? MIP. MIP. Esos, Gue lupa gelar belakangnya MIP. Buat Bapak Saifuddin Zuhri, terima kasih sudah Membimbing. Iya. Agar teman-teman semua bisa membaca ini membuat buku yang sekeren ini gitu. Terus gue pengen nanya lagi nih, kan tadi kan kegiatan ketiga apa tadi katanya? Writing class. Terus kegiatan keempat bikin buku ini ya? Project ya. Nah, kegiatan kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 kira-kira apa sih? FLJ ya. Ini apa sih? Literasi Jatiwaringin. Apalagi nih kegiatan ke depannya? Kalau untuk kedepannya sih kita mengusahakan untuk kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pihak eksternal ataupun internal. Oh, berarti ini termasuk kegiatan juga nih? Iya. Secara tidak langsung kan kita mempublikasikan dan mempromosikan hasil karya dari teman-teman. Oke. Berarti target kedepannya pasti buku lagi dong? Insya Allah buku lagi. Buku lagi dalam jangka waktu dekat? Ya mungkin bisa dibilang seperti itu. Kalau boleh tahu bocoran nih tentang apa nih, kan ini kan pandemi kan pasti karena keresahan kan. Banyak satu hal baru lah pandemi di Indonesia gitu kan, terutama makanya kayak tadi bahasannya kebijakan publik, pelayanan publik gitu kan, karena emang ya kita pun tahu pemerintah pun kewalahan pasti nanganin kayak gini. Nah, kalau keresahan yang baru-baru ini yang kira-kira mau diangkat jadi satu buku apa nih? Oke, sebenarnya kita buku Dilema Republik ini mencairkan sebuah refleksi, mengingat kembali tindakan-tindakan apa yang dilakukan pemerintah, kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah yang nantinya direpresentasikan kepada masyarakat selaku penerima kebijakan ini. Dan mohon maaf tadi Bang, pertanyaan lu gue lupa. Yang mana? Yang tadi keresahan apa? Iya, yang kira-kira waktu-waktu dekat ini yang kayaknya bisa nih diangkat jadi satu buku, kita bedah bareng-bareng, kita breakdown bareng-bareng kayak tadi, terus jadi satu karya lagi gitu. Pasti insya Allah kita mengangkat tema seputar politik lagi ya, ideologi politik, sosbud, hankam ya. Jadi yang spesial itu yang pertama dari masing-masing tulisan kita, misalkan dari Mbak Ulfa sendiri penerapan agile governance, yang mana itu merupakan sebuah manifesto daripada 4 nilai dan 12 prinsip. Yang boleh saya ringkas adalah menggambarkan pendekatan software development, yang artinya nanti sama-sama saling menghormati dan adanya feedback dari pemerintah ke masyarakat, masyarakat ke pemerintah lagi gitu Bang. Dan yang kedua, isu pokok dari buku ini juga membahas tentang 3 isu utama. Yang pertama itu dari masalah momentum reformasi birokrasi untuk meningkatkan evaluasi dan inovasi kinerja itu. Yang kedua itu adalah menelisik lebih jauh kebijakan politik serta penanganannya bagaimana, implementasi dan penanganannya. Nah, yang ketiga itu realitas di masyarakat ini. Gitu. Kenyataannya ya di masyarakat gimana? Ya, gua denger ini aja kayak pengen bukan mahasiswa ya. Iya. Maksudnya kayak top class gitu top class karena emang ini materinya dia banget kan. Iya, maksudnya ya itu karena baca, makanya bisa sampai ke tahap bicara kayak gitu tuh, pengetahuan kayak gitu. Tapi kadang kalau gua pribadi ya gini ya, otak sama tangan tuh nggak sinkron udah. Otak nggak balance. Otak udah mikir ini. Otak sama tangan. Otak udah mikir apa? Tangan nulisnya beda gitu. Kadang gitu karena mungkin gua nggak biasa baca kali ya. Tapi baca lucu-lucuan orang sering. Jadi orang lucu apa kita tahu nih. Gitu. Baca-bacain orang gitu lah, bukan baca buku. Oke. Terus gimana sih cara masuk apa FLJ itu gimana sih? Maksudnya kasih tahu nih ke teman-teman semua atau penonton-penonton semua biar penonton-penonton semua tuh tahu cara ikut serta dalam FLJ ini. Ya, mungkin kalau dari Kalaras terlebih dahulu. Buat teman-teman yang penasaran sama kita, boleh cek di Instagram kita @literasi_Jatiwaringin. Oh, itu pokoknya lihat IG-nya aja nih. Lihat IG-nya aja. Ada IG. Bisa lihat ini terus DM bisa ya, nge-DM itunya. Boleh. DM. Kak mau ikut dong kan kalian dengan udah diundang di Unkris TV ini. Teman-teman mahasiswa lain atau SMA boleh kan berarti?
Waduh, anak-anak SMA itu buat kita ranahnya belum ke situ, Bang. Kita masih di mahasiswa. Oh, maksudnya kali aja minat gitu ngelihat Mungkin ke depannya. Instagram, Ke depan, ya kan ke bisa juga. Iya. Nggak salah juga kan teman-teman. Ya, makanya mungkin bisa di-share nih kegiatannya apa aja nih sebenarnya nih si LFJ. Iya. Jadi mungkin mereka bisa tahu, misalkan ada bedah buku kan nggak mungkin kan nggak dibuka untuk umum gitu-gitu kan. Iya. Ya, jadi mungkin bisa di-share kegiatan harian, kegiatan mingguan atau proyek tahunan gitu. Ya kalau dari Yang rutin aja deh, yang rutin. rutin paling Kegiatan kita rutin. diskusi-diskusi tentang fenomena yang terjadi ya di lingkungan politik. Ya terakhir kan Yang anak dihilang di Gunung Guntur gitu Ya, itu dibeliin. beda lagi. Oh, Itu beda. itu Kan fenomena lagi. juga. Iya sih, tapi itu Kan, seru beda. juga sih, seru juga sih. Iya, buat ada tuh bahas. ya selanjutnya kita kayak membahas kajian-kajian isu politik, Sosial politik iya, gitu-gitu. pokoknya sosial politik, budaya dan keamanan yang nantinya kita bawa ke suatu, misalkan ini kan lagi pandemi, Iya. yang realitasnya dari konvensional menjadi daring ya, virtual. Nah itu kita bawa ke suatu Zoom meeting, misalkan Google Meet, membahas isu-isu terkini. Dan, dan kita juga mengundang ahli-ahli terkait untuk pemecahan masalah tersebut. Iya betul, itu yang Terakhir dia ngundang ahli bela diri, Pak. jangan Oh, dong. oh, Masa jangan. Iko Itu mau Uwais berantem dong. diundang, Jadi di Zoom gini-gini dong. Iko Uwais diundang masa jangan. Yayan Ruhian. Iya, Ipman diundang masa nggak mungkin Oh, dong. gitu. Cuman emang berarti masih fokus di sosial politik, budaya dan lain-lain ya, belum. Nggak ada nih arah-arah bahas olahraga, bahas apa gitu, nggak ada. Belum. Itu kita belum kepikiran. Belum sampai sana sih bang. Belum sampai. Tapi akan. Akan, insya Allah. Semoga. Nah, karena Oh, kan iya. menurut gua kan kalau menulis kan bebas ya, maksudnya yang dipikirkan di otak gitu dan membaca pun nggak semua Iya. orang suka sama bacaan kayak Iya, gitu. bener. Kadang kan ada yang suka baca fiksi, ada yang Iya. suka baca drama, ada yang suka baca apa kan, tapi nggak bisa dibohongin itu minat baca. Pasti. Gitu. Dan ada hal yang bisa didapat dari situ. itu gue pengennya, maksudnya gue berharap mungkin Iya. nanti ke depannya bukan cuman tulisan yang mungkin disukain sama Iya. mahasiswa, tapi yang disukai mungkin sama teman-teman yang lain yang minat bacanya pengen tapi nggak ke arah sini. Oh gitu. mungkin gini enaknya, Apa? misalkan ada anak forum literasi Jatiwaringin yang ternyata ada juga yang suka bola gitu, bisa nih dia Boleh. ngebedah tentang PSSI Iya, itu atau seru segala tuh. macam kan seru kan? Pasti seru Kenapa sepak bola Indonesia nggak semaju sepak bola Thailand misalnya gitu Nah, kan? iya. Padahal sama-sama di Southeast Asia gitu Iya. kan? Gitu-gitu seru tuh kayaknya tuh. Iya bisa sih. Iya kan? Bisa Iya, itu bertukar seru. pendapat, gitu. pikiran Tapi- bisa. Tapi sayang banget kita udah semester 9. Iya, kalau enggak gue pasti dah. Ya pasti. Gue minimal nulis tentang LF. goreng. Ya kentang Kentang. dong. Oh, itu. Kentang Semua goreng. kentang kita gimana? Kentang juga. Iya, kentang juga. Gitu itu seru tuh kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya sedikit saran mungkin jadi bisa jauh lebih meluas gitu kan. Iya. Dibanding kalau sosial politik apalagi kan mahasiswa emang erat sih ya. Iya pasti. Erat banget mahasiswa sama sosial politik gitu. Nanti kita bakal undang kalian juga sama mungkin bintang tamu lain yang berkaitan dengan buku ini ya. Iya, Itu iya, keren juga iya. sih, kita Keren. bakal Diskusi ngebedah gitu kan. diskusi ya. Boleh, boleh, setuju. Diskusi serius Iya. gue pengen banget sebenarnya Iya. Ken. Itu. Gue gak ikut dah. Iya, jangan. Iya. Nggak bercanda. Iya. Terus cara mendapatkan buku ini nih. Iya. Oke. Ini gimana sih? Ini buku keren banget nih. Dijual berapa? Apa ada hibah atau gimana kan Iya, kita apa nggak- di Gramedia atau Gramedia. Gunung Agung kita Iya. gimana cara mendapatkan buku ini, harganya Iya, gitu iya. kan. Oke, buat teman-teman yang tertarik dengan buku kita dijual dengan harga 75.000, tapi kita punya harga khusus buat 5 orang itu seharga 60.000. Dan kita juga sedang ngadain giveaway buat 1 orang akan mendapatkan 1 buah buku gratis Waduh. dari kami. Gini nih, berarti kan 5 orang 60.000 dan 1 orang giveaway Giveaway. gratis, berarti 6 orang. Iya. Nah, caranya cara dapetin giveaway itu, terus cara 5 orang itu caranya gimana? Bisa cek di Instagram kita @igliterasi_jatiwaringin. Waduh. Bisa DM kami atau klik di nomor yang ada di bio @igliterasi_jatiwaringin. Wih, Oh, itu Jadi, caranya. jelas lah ya di mana cara dapetin buku ini, dibelinya di mana, harganya berapa. Jadi kalau bisa jadi 5 orang tercepat nih. Tapi kalau kalian bounty hunter, Ya. iya kalau bounty hunter, Ada yang gitu juga. silahkan giveaway-nya dibabat deh, Iya. ya kan? Boleh. Iya. Nah, Dan ini- jangan lupa dapat masker. Ya. Dan juga gua Sensi. juga ada jual mic kan ini. Iya, itu jangan dijual. Punya kampus. Jangan ya. Punya kampus. Biar giveaway yang dapet- ini Oh, boleh. iya. Oh, berarti cara dapetinnya seperti itu.
Iya. Mungkin ada satu buku lagi kali, mungkin bisa komen terbaik di untuk channel ini kali Iya. ya. Bisa juga sih. Enggak. Enggak bisa ya. Enggak bisa ya. Jadi jadi bisa nonton sini. Iya, maksudnya. iya. Kan kita sama-sama mempromosikan Iya. gitu. Kita juga mendukung kok literasi. Wih, Hidup literasi. Hidup literasi. Hidup Unkris TV. Unkris TV. Iya. LF apa sih? FLJ. FLJ. Ini Dia kan tadi bisa salah mulu dilihat. nih. Iya, FLJ. Kayak dia nggak terlalu suka dia sama bintang tamunya. Aduh. Gua Kurang bukan mendalami. gimana ya gini. Oh ya, nih gue pengen tahu dong dari kalian berdua closing statement untuk teman-teman semua. Apa sih yang kalian pengen kasih, atau salam-salam boleh atau Oke. apa gitu, terserah kalian. Kalau dari saya sendiri, ucapan terima kasih kepada Bapak Saifuddin Zuhri, Esos MIP. Terima kasih Semuanya Terima gini kasih, kan, Pak. kan gini semua kan. Iya. Nah, Dan juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemberian testimoni, yaitu Pak Berton Suarpanjaitan, PSD, terima kasih. Terima kasih, selaku Bapak. Kepala Pusdiklat BNPB. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rian Nugroho selaku anggota tim pakar Satgas COVID-19 bidang Perubahan perilaku. perilaku. Yang ketiga itu ada Ibu Dr. Cut Yulia Indasari. Cutia Indasari, SPP. SPP. Iya. Beliau adalah ahli paru di RS Islam Cempaka Putih. Satu lagi itu siapa, Bang? Saya lupa. Berton. Haji Tri. Bukan. Ya, Pak Haji Tri Adianto. Terima kasih Bapak ya, selaku Wakil Wali Kota Bekasi untuk jadi periode sekarang ini. Ini wakil wali kota aneh ini. Iya, berat. Berarti yang bantu emang orang-orang hebat lah ya. Oh ya, sedikit nambahin Bang, dari kami juga mengucapkan terima kasih buat Via Unkris dan juga buat Unkris. Terima kasih banyak. Terima kasih Dan juga para para penonton atau apa. Bapak-bapak, ibu-ibu Iya. semua yang ada di sini. para orang-orang yang udah memberikan testimoni dan Oh, itu. membantu dalam penyuksesan buku ini. Iya. Terima kasih lah semua yang udah mendukung di depan dan di belakang layar Iya, untuk Forum betul. Literasi Jatiwaringin ya kan. Karena kalau nggak ada kalian nggak ada di buku nih. Makanya beli dong teman-teman Iya. semua. Untuk membantu kan kalau beli buku ini berarti membantu Menyukseskan literasi. menyukseskan. Iya, betul. Oke, terima kasih buat teman-teman Laras dan Laras juga dan Arlan. Terima kasih juga, Bang. Iya, Iya. Bang, thank you. Semoga cita-cita Forum Literasi Jatiwaringin bikin orang-orang minat bacanya jauh lebih tinggi tercapai ya kan. Amin. Di tahun Amin. ini mungkin semua orang bisa di coffee shop lagi baca buku bukan main handphone. Betul, Ya kan? iya, Betul, betul. itu keinginan yang terbesar Iya, mungkin. iya. Keren kan kalau kayak gitu kan? Keren banget. Entah apapun bukunya, ya kan? Iya. Entah apapun bukunya. Yang penting ada niat baca buku. Kalau aja bisa Tapi baca buku dalamnya handphone. bisa juga Ditutupin ya, Iya. bisa juga sambil nge-zoom zoomnya di buku gitu kan. Iya. Itu teknologi baru juga kali aja. Ya Jadi kan? bukunya nyala-nyala. Jadi semoga tercapai ya kan. Iya. Amin, amin. Dan mungkin itu saja. Ya, jadi terima kasih. Sampai kita bertemu lagi di kolaborasi selanjutnya. Dadah. Dah, terima kasih.